semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Prakarya bareng Bu Lida. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Teman-teman, pada pelajaran prakarya kali ini kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak bagian pertama. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah 1. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Yang ketiga, pengolahan bahan limbah lunak. Teman-teman, pada pelajaran prakarya semester 1, kita telah mempelajari bersama tentang kerajinan dari serat dan tekstil, serta pengemasannya. Masih ingatkah kalian dengan aneka kerajinan tersebut? Nah, kalau di semester kedua kali ini kita akan mempelajari kerajinan yang memanfaatkan limbah. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Tantangannya ke depan membutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Yuk teman-teman, langsung saja kita simak penjelasan tentang prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Nah, teman-teman, tahukah kamu bahwa limbah terdiri dari beberapa kelompok? Nah, limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan senyawanya. 1. Berdasarkan wujudnya. Jika dilihat dari fisiknya, limbah terdiri dari A. Limbah gas, merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya adalah karbon dioksida atau disebut juga dengan CO2, karbon monoksida atau disebut juga dengan CO. Kemudian ada HCl, NO2 dan juga SO2. Yang B, limbah cair. Ini adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Kalau yang C ini disebut dengan limbah padat. Ini merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya, kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan juga ban bekas. 2. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari A. Limbah pertanian. Ini maksudnya limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Kalau yang B, limbah industri. Ini adalah limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Sedangkan yang C, limbah pertambangan, merupakan limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Sedangkan yang D, limbah domestik. Ini merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk lainnya. Ketiga, berdasarkan senyawanya. Teman-teman, kalau berdasarkan senyawanya, limbah dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan 2 limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon, contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia, juga kotoran hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon, contohnya plastik, beling,
dan baja. Nah, teman-teman, jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus kita identifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbahnya, kita dapat mengelompokkan jenis limbah anorganik maupun jenis limbah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jika kita pahami lebih jauh lagi, jenis limbah lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. 1. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya, daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Teman-teman, pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung hingga kadar air dalam bahan limbah organik habis. Bahan limbah lunak organik yang sudah kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam produk kerajinan. Kedua, limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, lentur, empuk, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara, sifat dari limbah lunak organik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri pertambangan dan domestik, sampah rumah tangga. Contohnya, plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat sederhana. C. Pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R. A. Mengurangi atau reduce. Nah, ini maksudnya kita meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Nah, semakin banyak kita menggunakan material, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. B. Menggunakan kembali atau reuse. Nah, teman-teman, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari memakai barang-barang yang sekali pakai lalu buang. C. Mendaur ulang atau recycle. Ini maksudnya barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang kembali agar bisa kita pakai kembali. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, kita rangkum kembali apa saja yang sudah kita pelajari di materi kali ini. Nah, yang pertama, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, dan juga berdasarkan senyawanya. Kalau yang ketiga, limbah lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Keempat, limbah lunak dikategorikan menjadi 2, yaitu limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Sedangkan yang kelima, pengolahan limbah lunak perlu memperhatikan prinsip
3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya rangkuman pada materi kali ini, maka berakhirlah pemaparan materi tentang kerajinan limbah lunak bagian yang pertama. Kita jumpa lagi dengan video bagian yang kedua. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.